siapapun kami ada petunjuk, ada arahan untuk kami boleh menikmati perjalanan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Dan di saat ini kami pun membutuhkannya. Dan firman yang kami percaya sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang akan mengarahkan setiap langkah kehidupan kami. Karena itu kami akan membacanya dan akan merenungkannya. Kiranya Tuhan yang akan menghidupi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua akan mengerti setiap perkataan firman-Mu, dan segala mimpi kami pun akan menjadi kawal firman dalam hidup kami. Berfirman oleh Tuhan Allah, kami siap menerima. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan menurut Injil Markus pasalnya yang ke-8, dibaca dari ayatnya yang ke-31 sampai pasal 9 ayat 1. Markus 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 1. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Lenyaplah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau ikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang yang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikian firman. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bersyukur kita di hari yang indah ini, kita pun boleh menikmati kasih dan anugerahnya, sehingga kita diizinkan lagi ada di minggu sengsara yang kedua, tapi juga di minggu terakhir di bulan yang kedua. Betapa kita bersyukur saat mana kita boleh diizinkan Tuhan menyelami setiap karya daripada Tuhan di minggu ini sengsara, ketika kita diarahkan dalam perenungan tentang salib Yesus.
sesuatu hal yang tentu tidak akan pernah didapatkan dari orang lain, tidak akan kita dapatkan juga dari dalam diri kita, tetapi hanya dari Yesus, Sang Anak Domba Allah, yang mau memberi diri untuk menyelamatkan siapapun. Sehingga memang kita dibawa pada perenungan 6 minggu lamanya kita akan ada dalam perenungan tentang kesengsaraan Yesus. Sekalipun mungkin kadang kita mau mengatakan biasa kuat, ataupun kadang mungkin kita mau mengatakan bahwa apa yang kita mau alami menjadi beban. Saat mana kita berpikir bahwa apa kok ini kesusahan, sehingga kadang kita merasa bahwa terlalu bingung dan terlalu disibukkan mungkin dengan istilah-istilah doa dan puasa. Kita semua tahu bagaimana Yesus selama 40 hari dia tidak menikmati akan makanan, berpuasa dalam rangka untuk menyatakan diri bagi keselamatan siapapun. Orang yang kurang mau menjalani, kurang menikmatinya, menikmati, apalagi kalau ada datang orang untuk makan puasa. Orang kadang ya menjadikan itu sebagai sesuatu yang kesempatan orang boleh membalasnya. Tapi juga kadang kita berpikir bahwa sesungguhnya ini adalah satu kewenangan kita mengenai Tuhan. Karena gereja Mahasiswa Injil di Minahasa sejak lalu sudah mengingatkan bahwa minggu sengsara adalah bagaimana kita ada dalam perenungan sehingga mengambil waktu untuk paling tidak ada di rumah puasa sebagai kesiapan kita. Karena orang biasanya kalau datang di perjamuan pasti ada kelemahan dalam diri. Tetapi untuk kita akan ada pada perjamuan Jumat Agung, inilah kelemahan yang ada kita jalani selama 6 minggu. Satu bentuk persiapan yang betul-betul kita mau bawa dalam kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa kita atau tidak? Sebagaimana apa yang kita mau lakukan di saat ini, di minggu yang berjalan ini, apa yang diungkapkan oleh Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayatnya yang pertama. Kita mengenal memang Injil Markus ini adalah kitab yang tertua dibanding dari 4 kitab Injil dan digolongkan sebagai kitab sinoptis. Dan kita menyaksikan melalui perikop ini tentang respon yang ditunjukkan oleh Petrus. Kita melihat sangat cepat respon yang diambil oleh Petrus. Orang semua tahu siapa Petrus. Dia adalah murid yang selalu tampil menonjol. Ia murid yang dekat sekali dengan Yesus. Ia murid yang selalu bersama dengan Yesus di setiap momen yang khusus, seperti ketika Yesus dimuliakan.
dalam perikop sesudah bacaan. Murid yang lain digambarkan bahwa kadang mereka tidak ikut serta, tetapi Paulus menjadi murid yang setia yang selalu bersama dengan Yesus, sehingga dia pun langsung mengambil tindakan. Dia tidak ada usaha untuk memahami, tidak mau berpikir dan berusaha mau mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus, karena biasanya kalau kita mungkin ya pernah ada di sekolah, kita kasih ketika mendengar guru di sekolah atau dosen sebagai mahasiswa, maka pasti akan berupaya memahami dulu. Nyandak bedanya langsung bantah. Tapi yang pasti kita akan berupaya mendengar berupaya mau menyelami dulu. Beda dengan kalau bilang sistem CCA yang kali dulu ini kalau sebabak perebutan atau sama dengan berpacu dalam teori kemarin belum tuntas langsung merespon, iya, karena memang perlombaan. Tetapi kita melihat bahwa sikap daripada Petrus ini sama dengan perlombaan. Jadi kurang ada orang yang mulai dipakai, sehingga memang sikap yang ditunjukkan adalah bagaimana dikatakan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saudara-saudaraku, kita melihat bahwa reaksi yang ditunjukkan oleh Petrus adalah satu reaksi yang bagi Yesus adalah pekerjaan iblis. Sehingga memang dengan spontan Yesus mau mengatakan, "Enyahlah iblis." Karena Yesus memang tahu tindakan yang dilakukan oleh Petrus memang ini mewakili kebanyakan orang yang hanya memahami bahwa Mesias yang dinantikan bukanlah seorang yang harus menderita. Petrus tahu Yesus tidak akan mengalami itu. Mengapa ini harus diucapkan? Dan bagi orang Yahudi, Mesias ini adalah seorang tokoh, atau kalau anak-anak sekarang itu mau mengatakan bahwa dia superhero dengan kekuatan yang ada pada Yesus, dengan kuasanya sesungguhnya dia akan mampu membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Tetapi Yesus menjawab bahwa pemikiran daripada Petrus bukanlah pemikiran dari Allah, tetapi itu adalah pemikiran manusia. Yesus menegur Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah iblis," hendak mengatakan bahwa itulah juga resiko menjadi murid dari Yesus. Mengikuti Yesus tidaklah mudah. Mengikuti jejak daripada Yesus berarti harus menderita, harus siap berkorban, harus siap menerima resiko. Mudah-mudahan resiko
sebagai resiko. Bagaimana kita akan mengikuti Dia dalam segala keadaan, dalam kesengsaraan seperti itu. Yesus menyebutkan dalam ayat-ayat bacaan kita bahwa bagaimana mau mengikuti Yesus berarti Dia siap menyangkal diri. Dia siap memikul salib dan mengikut Yesus. Dan sesungguhnya Yesus tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Yesus pasti akan mendengar setiap doa kita kalau kita meminta dengan sungguh. Kalau kita terus berharap hanya pada kita ada di minggu sengsara yang kedua. Minggu yang disebut sebagai minggu invokatif. Yang tentu memiliki makna yang sangat besar. Bagaimana bila Dia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Itu ungkapan dalam Mazmur 91 ayat 15. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, sebab sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Dia yang mau lebih dahulu mengawali derita, Dia yang mau lebih dahulu mengawali kematian, karena ketaatan daripadanya kepada Yesus Allah. Dan Yesus memberi kekuatan buat kita untuk melewati setiap badai, dan kita akan kuat dalam iman. Dan bagaimana kita akan hidup berharap hanya kepada Tuhan. Itu satu komitmen yang paling tidak akan menjadi kekuatan kita, yang akan kita pegang dalam setiap sikap hidup kita, dalam menata kehidupan sebagai pengikut Yesus. Jangan sampai kita mau mengatakan bahwa kita ini mau mengikut Yesus. Dong bilang kalau bersombong disakiti, maju. Baru aku disakiti dengan firman. Orang semua ada dalam Rasul. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita siap menyangkal diri? Artinya kepentingan diri kita, keegoisan kita, kemauan kita harus mampu sangkal dan pelayanan. Karena ada yang lain, orang mau mengatakan kita siap mengikut salib Yesus, tetapi saat mana kita dipertemukan dengan pilihan, ya barangkali mau pelayanan atau untuk kepentingan diri, barangkali yang akan pilihan, yang pasti pada umumnya orang pilih kepentingan diri, keinginan sesaat. Itu yang banyak ada dalam hidup manusia. Padahal mengaku pengikut Yesus, tetapi tidak siap menyangkal diri. Terlalu berat, apalagi memikul salib. Orang memang tidak pikul salib. Rupa salib ini salib kecil. Salib yang dipikul Yesus adalah satu beban yang sangat berat, yang seakan tidak akan kita menemukan ada pegangan. Dan bagaimana kita akan menapaki kehidupan lewat kerja dan pelayanan yang begitu banyak penyemangat. Jangan sampai Tuhan hanya menghadapi
untuk melayani itu. Akan terus mengungkapkan untuk kita nama kepentingan dua ada nama lagi sudah dengan dua itu tujuannya dia begitu kasih ngomong. Dua berbeda dari nama itu menuju pendeta lain langsung pendeta baru dan kamu muncul. Itu namanya sikap kita, keakuan kita yang lebih dibandingkan kita berpikir tentang bahwa kita betul-betul mau siap mengikuti Yesus. Sebagai orang yang menghadapi tantangan, menghadapi resiko, seringkali kita mundur. Kita menyerah karena tidak siap untuk terus melayani. Begitu berat tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Itu resiko menjadi hambanya mau mengikuti Yesus. Dikatakan dalam tema gereja kita, dia siap menyangkal diri, dia harus memikul salib. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau menyangkal diri dan memikul salib, bukan berarti itu kelemahan kita. Sebab kadang-kadang kalau saudara dengar begitu, mereka cuma ada cuma itu bukan ada salib. Jadi yang itu langsung berpikir sudah tidak mau hijau. Dia tidak kita. Serta dia seperti ini mengarah sekolah. Yang kadang-kadang kita saat ini berbalas satu, bukan begitu menjadi mengikuti Yesus. Kita harus siap merendahkan diri serendah-rendahnya. Jangan pernah merasa kunjung toke, siapa kita? Betapa kecilnya kita di mata Tuhan ketika kita mau memikul salib. Betapa tidak berharganya kita, tetapi akan sangat bangga kita kalau kita mampu untuk melakukannya dalam iman. Teruslah kita berproses, teruslah kita berupaya menanggung setiap beban. Seberat apapun, mari kita terus melayani. Biar siapa yang kita tunda sekarang kita lihat, entah dari kasus dari anggota jemaat, mari kita terus melayani. Seorang melayani tidak hanya untuk sesama tetapi untuk Tuhan. Mari kita lakukan dalam iman dan kesetiaan. Upah dosa.